ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mohon tuntunan hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini, kami mau merayakan kebaikan Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu yang mulia, karena Engkau Allah yang baik, yang penuh kasih setia, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini, dan kami mau bersyukur lewat pujian kami mau bersyukur lewat persembahan kami mau bersyukur dengan kami mendengarkan suara-Mu hari ini. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk melawat setiap umat-Mu. Kita semua yang siap untuk beribadah kepadanya, katakan bersama.
Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami yang rindu untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, inilah sembah kami, inilah pujian kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu.
Pujian kami hanya tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Pujian kami hanya tentang pertolongan-pertolongan Tuhan. Pujian kami hanya tentang kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami hamba-hambamu, penyembah-penyembahmu. Kami ingin katakan terima kasih. Sembah kami, kagum kami, hormat kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sorakan terima kasih Tuhan. Kami ingin katakan terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau baik Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami nyanyikan Hosana bagi Raja kami. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani. Sembah ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani. Sembah kau layak Tuhan. Kau layani. Sembah. Kau layani. Sembah. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak diagungkan Yesus. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya separuh menyampaikan firman Tuhan, lebih banyak menyampaikan pengalaman pribadi. Flashback ya. Jadi mungkin pastor kita gembala mungkin tidak separuh-separuh, kalau saya separuh-separuh. Jadi saya bersyukur kalau sore hari ini masih bisa berdiri dengan kondisi yang sehat lahir dan batin. Bukan cuma lahir tapi keduanya sehat. Karena saya di posisi yang bisa tidak sehat dari keduanya. Tapi Tuhan tolong saya sehingga saya bisa
berdiri dengan baik. Dan saya bersyukur karena kenapa saya suka tema ini, karena saya berpikir bahwa sebetulnya selama hidup saya itu saya mengandalkan Tuhan tapi tidak bersuara, tapi dengan hati ya. Nah sekarang saya sebutkan dengan suara ya. Jadi hidup yang mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Sekarang kita mesti belajar yang disebut mengandalkan itu apa. Mungkin kita bisa paham apa sih yang disebut mengandalkan. Mengandalkan itu adalah kalau ada Pastor John di sebelah saya pasti aman, karena apa? Saya nggak pernah berdoa. Yang berdoa pasti Pastor John. Itu mengandalkan ya kan. Tapi untuk skala yang sederhana. Kalau skala yang agak berat, mungkin kalau saya di sebelahnya Bapak Presiden, mungkin saya juga aman. Kalau saya dalam keadaan sulit pun tidak akan mendapat kesulitan. Karena ada orang yang bisa diandalkan. Berarti orang yang bisa diandalkan itu adalah sesuatu oknum yang kita yakini bahwa dia akan tolong kita di segala musim kehidupan. Kira-kira begitu ya. Jadi itu arti kata andal, mengandalkan. Nah, kalau kita sudah bisa tahu arti mengandalkan menjadi rema dalam hidup kita, itu hidup kita sebetulnya enak loh. Kalau kita dalam kesulitan, ada Tuhan. Begitu kira-kira. Nah, dalam kaitannya ini adalah bagaimana hidup kita itu bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Setiap langkah itu adalah langkah yang sukacita dan langkah yang kurang sukacita. Karena kalau cuma sukacita kita bangga, yang kurang sukacita kita ngomong kurang bangga, wah ini Tuhan tidak menolong saya, itu salah. Berarti prasangka kita kepada Tuhan kita kurang lurus ya kan. Jadi kita mesti berprasangka Tuhan kepada Tuhan harus benar. Jadi waktu kita dalam lembah kekelaman pun kita tetap harus berprasangka kepada Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bukan baik ketika saya diberi kesuksesan. Ketika kita diberi kegagalan pun kita bisa katakan Tuhan kita baik. Itu mengandalkan Tuhan. Sorry. Nah ini firman-Nya bahwa mengandalkan Tuhan itu kenapa nggak mau? Ebenezer. Jadi Ebenezer 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 2, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Berarti Ebenezer itu satu tempat yang sudah ada ya. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Kita bayangkan sederhana dulu. Kita perang dengan orang, kita kalah. Kalau kalah itu malu, nyawa terancam, dan sebagainya. Jadi setelah peristiwa Yosua meninggal, masuklah era Raja Saul. Sampai ke Samuel. Tapi orang Israel kalau perang kalah terus. Nggak pernah menang. Padahal di situ berkemah dekat Ebenezer. Padahal kita kenal Ebenezer itu adalah tempat di mana Tuhan menolong kita. Tapi kok kalah, kan begitu. Ternyata dalam peristiwa ayat 4 sampai ke ayat ke-7, di tengah-tengah pasal itu ternyata ada yang namanya berhala. Ada yang namanya Asitorat. Berarti orang Israel pada waktu itu tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan dewa Asitorat. Karena mereka meyakini dewa yang ini kelihatan, yang disembah kelihatan bendanya, yang diperlakukan apapun bendanya nampak. Wah itu rasanya lebih Tuhan daripada yang tidak kelihatan. Kira-kira begitu. Maka ketika dia perang nggak pernah menang. Lalu sekarang kita masuk pasal 1 Samuel pasal 7. Nah, 1 Samuel 4 sampai ke-7 itu Israel perang tidak pernah menang. Nah di pasal ke-7 ini hasilnya lain. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu siapa? Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka yaitu Filistin terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi yang mengalahkan Filistin itu Israel atau siapa? Tuhan ya. Ini cerita asli loh, ini bukan bohong-bohongan loh. Ini cerita yang dicatat oleh sejarah dan memang real. Jadi
ketika si orang Israel itu kembali kepada Tuhan, Asitoretnya dibuang, kembali menyembah kepada Tuhan, lalu Tuhan berperang ganti kita, kan begitu. Pernah nggak kita merasakan Tuhan berperang ganti kita selama kita hidup? Pernah? Mungkin kalau pernah dicatat ya. Kapan Tuhan tolong saya, itu catat itu. Karena itu suatu ketika kita mau RIP, buku itu jadi panjang. Berapa banyak ya kita ditolong Tuhan, kan begitu ya. Karena setelah ini kita bisa melanjutkan. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi tadi ada kalimat Ebenezer itu adalah tempatnya. Ini Ebenezer juga tempat tetapi berbeda. Karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Pastor Semarang katakan, kalau kita nggak berjumpa dengan Tuhan, rasanya agama kita capek. Kita setiap minggu beribadah, setiap minggu kasih perpuluhan, setiap minggu bahkan perpuluhan pun diperdebatkannya. Karena apa? Nggak pernah ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan, jangankan 10, 90% pun saya yakin ada yang mau. Saya percaya ada yang mau. Cuman kita belum ngomong aja. Sebetulnya hatinya mau 90% ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita bisa bertemu Tuhan, maka mujizat terjadi. Sampai di sini pun Tuhan tolong kita. Nah sekarang pertanyaannya, benar nggak kalimat ini dalam hidup kita? Ada yang ngalami? Kalau ada yang ngalami minggu depan gantian khotbah. Ya, karena ini penting. Kalau kita cuma ngalami kita simpan, oke, yang tahu adalah kita dan Tuhan malah ya. Tapi kalau bisa tuh orang lain juga tahu bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Saya sih percaya karena sejak saya kecil sampai tua ini selalu ada peristiwa itu. 2 minggu yang lalu pun saya juga ngalami, mungkin tidak banyak yang tahu ya. Mungkin Ferry juga tidak tahu ya Ferry ya. Cuman kata orang ya. 2 minggu, 3 minggu yang lalu, saya itu melakukan kegiatan yang setiap tahun saya adakan dengan tetangga, yaitu halal bihalal. Saya halal bihalal pasti di luar kampung. Itu kegiatan saya sejak zaman 15 tahun yang lalu. Saya bikin acara di Bandungan, halal bihalal. Siang pulang, saya sudah merasa ngantuk. Saya itu sudah dari Bandungan, aduh saya rasa ngantuk. Tapi saya malu untuk ngomong ngantuk, untuk tidur. Jadi saya jam 1 turun ke Semarang. Nah yang jadi masalah adalah saya biasa tuh kalau pergi sendiri sama istri jadi gampang. Begitu ngantuk saya parkir tidur. Tapi kali ini saya ditunuti tetangga-tetangga yang bawa bayi umur 1 tahun. Waduh. Saya pikir kalau saya mau tidur, kasihan si anak kecil ya kan. Mungkin nangis dan sebagainya, saya pasti juga nggak bisa tidur. Lalu ya sudahlah. Saya beranikan diri, saya tetap setir, lewat tol Ungaran, masih kuat tapi sudah microslip. Sudah liut, waduh, saya minum banyak, macam-macam saya minumi, ternyata masih nggak nyaman, saya keluar dari tol, saya keluar ke Jatingaleh. Saya berpikir kalau Jatingaleh jalannya macet, pasti ngantuk saya hilang, itu pikiran saya. Saya lupa bahwa ada cara yang lain, tapi saya nggak pikir cara itu yang namanya sudah jalan yang saya harus lewati ya kan. Ternyata begitu sampai di ujung Gedong Batu, saya seumur hidup saya tidak pernah mengalami ini, tapi itu terjadi. Saya bisa tidur dalam mobil. Saya tertidur kira-kira jaraknya, kalau saya ingat, hitungan saya yang terakhir ingat, sampai kejadian nabrak, itu kira-kira ada 50-60 meter. Jadi Abang Ju itu lama, saya tidur. Bang Ju itu saya tidur, tapi herannya mobil jalan. Lah, pembantu saya kan ikut saya, itu gembar-gembor. Tapi saya nggak dengar, namanya orang tidur kan ya nggak dengar. Sampai akhirnya sadarnya apa? Mobilnya nabrak. Nabraknya saya heran. Kok bisa ya? Mobil itu belok dan dia milih. Nggak milih pohon yang besar, nggak milih tiang listrik, nggak bludus ngelewatin separator, dia milih pohon palem. Saya sampai hari ini masih berpikir, kenapa dari sekian pohon, dari sekian tiang listrik, sekian mobil, rumah, itu nggak kena semua. Yang kena palem. Begitu saya nabrak palem, jeder, saya baru bangun. Mobil saya sudah di atas dahan palem. Saya lihat, aduh. Tapi saya nggak ada rasa takut.
Sejak saya dulu masuk penjara dan keluar, saya sudah nggak ada takut. Saya nggak ada takut. Jadi berkat saya masuk penjara adalah hilangnya rasa takut. COVID nggak takut, ya kan? Semua kehidupan apapun saya sudah nggak takut. Krisis ekonomi COVID yang begitu berat membuat perusahaan bangkrut, tidak takut. Kali ini sama. Ketika saya harus nabrak pohon palem, mobilnya nangkring di atas, saya lihat, tidak ada yang kena. Nggak ada yang cedera, tapi pohon palemnya langsung ambruk ke seberang. Saya lihat semua aman, mobil agak bocor, saya naik lagi, saya turunkan mobil, saya ke kiri, warga itu ngerubung. Pak istirahat dulu, Pak istirahat. Tapi saya merasa saya sudah aman, saya pergi lagi. Lalu 2 hari lagi saya datang lagi, saya telusuri jejaknya. Ternyata berbahaya, karena jalannya tuh mungkin Guntur tahu. Kalau Gedung Batu dari arah timur itu nikung ke kanan kan, kalau ke Jalan Simongan. Kok anehnya nggak nabrak terus, nggak nabrak rumah orang, nggak nabrak Alfamart, nggak nabrak mobil, kok nabraknya palem, nah itu loh. Di situ saya berpikir, Tuhan tolong saya. Maka kalimat ini saya yakini. Tapi bukan cuma omongan ini. Omongannya tuh bukan ini kalau Tuhan ke dalam hati saya. Kamu tak bayar. Kalimat terlalu pribadi ya. Jadi saya merasa dijawab, aku tuh enggak mau utang sama kamu. Kamu tak bayar. Maka saya bikin yang kedua, Allah tidak pernah mau berutang kepada kita. Ini muncul ketika saya nabrak ya kan. Aku tuh enggak mau utang sama kamu, ini tak bayar. Kira-kira begitu kalimatnya. Tapi saya juga bingung, perbuatan apa yang membuat Allah merasa berutang sama kita? Mungkin Bapak Ibu bisa tahu. Tahu nggak, kalau kita menjalani hari-hari itu sebetulnya Tuhan itu menjadi sayang sama kita. Ada yang tahu? Atau sudah menjadi kebiasaan, sepertinya hidup itu ya pagi, siang, sore, malam tidur, pagi, siang, sore, malam, pagi kerja lagi, berkegiatan, malam tidur lagi, pagi kita apa begitu? Kan mesti nggak begitu ya. Nah, 2 kalimat ini menjadi penting buat saya karena itu menjawab kejadian saya. Itu seperti terlintas dalam pikiran, aku tuh gak gelem utang mbek kowe kira-kira begitu. Ternyata saya dibayar toh. Saya dibayarnya diluputkan dari kecelakaan besar. Karena orang yang ngantuk dalam mobil itu 90% meninggal. 90%. Maka kalau kita di jalan tol ada orang kecelakaan dan sebagainya, itu sebetulnya ngantuk. Jarang kejadian karena remblong sedikit. Yang banyak adalah orang ngantuk. Maka ketika saya di jalan tol sudah microslip, harusnya kan ditabrak dari belakang. Saya aman lagi, maksud balik lagi. Tapi akhirnya kenanya di bukan jalan tol. Kalau di jalan tol saya pasti saya meninggal. Bahkan ketika saya tidur pun meninggal juga nggak sadar, ya kan? Lah memang nggak tahu, orang namanya nggak tahu. Nabrak pun juga baru kejadian baru sadar kan. Padahal dalam tidur ditabrak sesuatu yang lebih besar ya damai karena nggak ngerasain sakit ya kan. Tidur meninggal kan nggak ngerasa apa-apa. Jadi saya berpikir, wah Tuhan itu masih baik ya. Saya walaupun tidur pun nggak dibikin mati. Saya cuma dibikin sedikit celaka, biaya saya masih bisa urus, tetapi keterkagetan saya sudah nggak ada. Saya nggak kaget karena saya sudah nggak takut. Saya nggak ada takut, saya cuma lihat semua aman, ya udah saya pergi. Lah mbak saya yang, pembantu saya yang duduk di belakang saya setir persis, gembar-gembor, mbak kok gembar-gembor toh, mbak saya dikeplai, kan mesti tangi. Nggak berani pak. Mbak saya di belakang saya tahu, mobilnya kan liut-liut. Makanya ketika terjadi itu, warga di kanan kiri jalan itu berdiri semua, ramai sekali. Ternyata semua sudah lihat mobilnya sudah oleng ternyata. Nah Deborah di sebelah saya, nggak tahu. Karena dia lagi asik dengan HP. Jadi yang tahu pembantu yang di belakang. Deborah nggak tahu, membangunkan pun juga enggak. Mbak yang di belakang tahu. Tapi tak kasih tahu, kenapa sih kamu nggak mau keplok-keplok bau? Nggak berani pak. Ya sudah nggak apa-apa karena sudah terjadi kan. Tapi setidaknya saya sudah selamat. Itu lebih penting. Kalau nggak selamat kan nggak bisa berdiri di sini kan. Tapi ini the real life. Fakta kehidupan yang terjadi, ternyata orang itu setir bisa tidur. Dan tidur tuh nggak ingat apa-apa. Ingatnya tuh sudah nabrak.
Dan untungnya aku nabraknya palem. Palem kan lebih kuat mobil saya daripada palem. Jadi begitu nabrak palemnya langsung jatuh. Nah waktu jatuh untungnya nggak ada motor dari seberang yang kejatuhan. Nah, kalau kejatuhan kan ongkosnya lebih mahal. Ya kan? Wah, saya ngomong, wah saya bersyukur lah. Nah, kalimat dua tadi itu saya selalu suka mengulang-ulangi pasal ini. Mungkin Bapak Ibu bosan dengan kalimat ini ya. Tapi saya nggak pernah bosan karena saya cocok dan saya suka dengan kalimat ini. Sebelumnya apa? Matius 25, 35, 40 ya. Nah, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ada nggak saudara semua mengunjungi saya dalam penjara? Nggak ada ya, karena belum kenal ya. Ya kan? Yang mengunjungi siapa ya waktu itu? Ya dari Semarang ada kok. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya Tuhan, bila mana aku melihat engkau lapar. Kapan tuh aku bisa ngerti engkau lapar kan gitu. Dan kami bisa memberi engkau makan ya, aku tahu kamu lapar kan begitu. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan untuk tempat tinggal. Atau ketika engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Kapan? Kita kan enggak tahu. Mungkin Pak Richard pun nggak akan pernah saya kasih pakaian. Ya kan, karena saya merasa semua sudah baik-baik saja kan. Nah ini kan pertanyaan yang susah dijawab. Kamu tuh loh, waktu aku telanjang kenapa kamu nggak beri aku pakaian? Kapan aku bisa tahu Tuhan? Itu kan pertanyaan yang susah ya. Kalau hari ini kita ditanyai seperti ini, out of the box. Pikiran di luar kesadaran normal kita karena tidak masuk akal. Lalu bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Ini kan kalau saya ketahuan, saya pernah di penjara. Jadi orang kalau besuk saya lihat, kan begitu. Tapi kalau ngomong sama Tuhan kapan? Lihat engkau dalam penjara, gak kelihatan. Lalu yang 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu sudah melakukannya untuk Tuhan. Hebat ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita orang paling hina di dunia ini? Rasanya tidak ya. Bahkan orang yang paling hina pun kita tolong, Tuhan tuh senang. Berarti kita yang kurang hina itu harusnya juga senang juga kalau dibantu orang kan begitu ya. Tapi sayangnya kita nggak tahu kapan Pak Richard itu telanjang, kapan Pak Richard itu lapar, kita nggak tahu. Itu yang jadi masalah kita terhadap pasal ini. Tapi sebetulnya kita bisa melihat, alah kamu tuh nggak usah lihat-lihat orang lah. Kalau kamu lihat orang susah kasih, kamu lihat orang susah. Itu sebetulnya kalimatnya. Jangan karena Pak Richard teman saya, maka Pak Richard saya kasih tumpangan. Karena Bu Ompin minta makan, belum makan, maka saya kasih makan. Bukan itu ternyata. Kamu tuh nggak usah lihat-lihat orang siapapun, kamu ketemu bantulah. Soal dia berterima kasih dan tidak, itu bukan urusanmu. Yang paling penting adalah kamu sudah melakukan orang yang paling hina, itu kamu tuh sudah melakukan untuk Tuhan. Ini yang kita kembalikan lagi kepada kalimat pertama, apa? Bahwa kapan Tuhan merasa berutang dengan kita sebagai manusia. Wong Tuhan itu pemilik kok. Pemilik segala-galanya. Kok bisa berutang sama kita? Ternyata bukan ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan ternyata ya. Ketika kita menolong orang yang paling hina, yang tidak kita kenal. Kalau menolong orang yang kita kenal, itu wajib. Saya menolong Pak Agus dalam kesulitan, itu hukumnya wajib. Tapi menolong kepada orang yang tidak kita kenal, itu adalah bukan wajib. Itu adalah sebuah pelayanan. Kelihatannya Tuhan yang ngomong yang ini, bukan nolong Pak Agus ya. Karena kalau kepada Pak Agus itu bukan nilai sebuah pelayanan, itu adalah kewajiban sebagai sesama domba.
Saya tolong Pak Richard ketika kebanjiran, saya pinjami mobil. Itu bukan pelayanan, itu kewajiban. Kalau sampai kita ngomong, saya sudah berbuat baik kepada Pak Richard, itu salah besar. Kamu tuh nggak boleh ngomong itu kewajiban. Jadi kita mesti paham mana yang disebut wajib dan mana yang disebut sebuah panggilan pelayanan atau tanggung jawab moral. Istilahnya tanggung jawab moral. Siapapun manusia kalau dalam kesulitan kita bantu. Itu tanggung jawab moral. Kalau teman kita, saudara kita bantu, itu bukan perbuatan yang punya nilai, itu kewajiban. Kewajiban itu adalah kalau kamu lakukan itu enggak apa-apa, tapi kalau kamu enggak lakukan, kamu salah. Ya, wajib itu kira-kira begitu ya. Kalau Pak Guntur ada masalah, saya menolong, itu bukan kelebihan saya. Tapi ketika saya tidak menolong Pak Guntur, itu dosa buat saya. Kira-kira begitu. Jadi kita bisa paham kalimat-kalimat yang sangat dalam ya. Tapi kali ini menjadi gampang karena saya sudah mengalami Ebenezer. Tuhan masih menolong saya. Jadi nggak menolong 5 tahun yang lalu, 20 tahun. Enggak lah, 2 minggu lalu pun saya merasakan pertolongan. Harusnya saya sudah mati. Karena mosok nyetir mobil kok sambil tidur. Dan itu berjarak kira-kira 60 meter, 50-60. Karena saya hitung. Dari Bangjo, saya tidur, saya ingat, saya tidur. Saya perjalanannya sudah hilang. Saya berkali-kali saya datangin. Dulu saya jarang lewat tempat itu. Tapi hari ini saya selalu suka. Sambil saya mau cari orang-orang tua yang pernah tolong saya, ya kan. Itu ada orang tua itu dari seberang tuh lari, merangkul saya. Pak, sabar Pak, sabar Pak. Itu saya cari-cari wajah itu belum ketemu. Jadi ada orang tua, om-om, itu dari seberang saya tahu, deketin saya, ngerangkul saya. Pak, sabar dulu, udah istirahat dulu Pak. Saya merasa itu pertolongan lebih daripada saya lapar dikasih makan, kira-kira begitu ya. Jadi kalimat-kalimat tadi itu sangat bagus. Kapan aku tahu kalau engkau dalam penjara? Jadi ketika kita betul-betul dalam penjara, ada orang tolong, wah itu luar biasa. Karena saya pernah tahu apanya penjara. Maka kalau Pak Widi pelayanan di penjara, saya bisa membayangkan kebaikannya. Itu tidak mudah. Karena kita melayani orang yang lagi sakit, ya kan. Di penjara itu nggak ada orang sehat. Semua sakit. Semua sakit. Nah, ada 2 hal yang penting dalam kita menjalani kehidupan. Yaitu hukum kasualitas. Mungkin tahu ya, hukum kasualitas itu adalah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu, kalau aku kerja dapat uang, itu sebab akibat. Maka itu disebut kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik. Jadi kalau saya punya tenaga, saya kerja dapat uang, itu kemampuan fisik. Tapi ada satu lagi hukum attraction, gaya tarik, yaitu kecerdasan spiritual. Nah, buat kita yang masih muda, mungkin masih banyak masuk dalam kecerdasan casual, artinya kalau saya bekerja, saya dibayar. Kalau saya tolong orang, saya dibayar. Kalau saya melayani orang, saya dibayar. Kalau saya melakukan sesuatu buat orang lain, buat perusahaan, maka saya mendapat imbal balik. Itu sebab akibat. Tapi kalau kecerdasan spiritual sedikit berbeda. Jadi spiritual itu adalah yang lebih berbicara daripada mindset. Casual itu mindset kita. Kalau saya bisa jual barang dengan harga sekian, saya dapat untung sekian. Itu mindset. Tapi kalau spiritual adalah, kalau saya berbuat baik kepada dia nggak kasih saya kebaikan, nggak apa-apa. Mungkin ada orang lain kasih saya lebih baik lagi. Dan kalau kecerdasan spiritual, itu kalau dalam bahasa tetangga adalah istiqomah. Tahu istiqomah apa? Apa istiqomah? Hah? Konsisten. Buk kamu istiqomah. Buk kamu tuh konsisten, kira-kira begitu. Yang disebut konsisten apa? Setiap minggu ke gereja? Bukan. Setiap jam 4 beribadah? Bukan. Itu kewajiban. Konsisten itu bukan itu. Konsisten itu adalah dulu saya berbuat baik, tolong orang. Hari ini saya tolong orang, besok juga tolong orang. Itu konsisten. Kalau setiap minggu jam 4 kita beribadah, jangan bangga kalau itu konsisten. Bukan, itu kewajiban. Kewajiban sebagai gembala terhadap
domba terhadap gembala. Jadi jangan bangga kalau jam 4 kita datang lalu kita, wah saya sudah konsisten dari tahun 2017 sampai 2000 yang akan datang, saya beribadah di jemaat Living Water. Jangan bangga, itu adalah kewajiban sebagai umat beriman. Jadi berbeda ya, antara konsisten dan sebuah kebanggaan yang berbeda ya. Maka wajib-wajib sering saya ngomong karena kita suka keliru ya. Kok wajib disebut sebagai perbuatan baik? Bukan. Wajib itu bukan perbuatan baik. Tetapi kalau tidak dilakukan malah salah. Harusnya saya bantu Philip dalam kesulitan. Tapi saya tahu saya nggak mau. Philip dalam kesulitan lebih besar lagi. Saya lebih jauh. Itu dosa sebetulnya. Kita membiarkan teman kita dalam keadaan kesulitan. Nggak boleh. Walaupun paling penting adalah kita harus korbankan uang kita. Alas, nggak apa-apa lah. Uang masih bisa dicari. Keselamatan itu cari di mana? Kalau Philip dalam kesulitan lalu pindah haluan ke tempat lain bagaimana? Bukankah itu lebih mahal ya kan? Lah ya kan? Berarti kan semua harus ditolong. Kita bertanggung jawab kepada teman-teman kita seperti itu. Nah, jika kita mencari isinya dunia, kalaupun kita dapat pasti berdarah-darah. Kalaupun bisa pun banyak korban. Ini adalah kecerdasan fisik. Artinya apa? Artinya begini kira-kira. Budiono, kamu saya kasih kesempatan tangkap rusa 5 di Geraha Padma, kan di Geraha Padma ada kebun rusa ya. Kamu saya kasih ya mau tangkap 10 boleh, 20 boleh, tapi 1 hari tangkap. Saya mungkin dapat 5 sudah berdarah-darah mungkin ya. Saya mungkin sudah kesulitan, sudah menggah-menggah, bahkan mungkin gigi bisa habis karena ditendang sama rusa kan. Itu adalah kecerdasan spiritual. Nah sekarang kita coba yang kedua. Kalau kita mencari pemiliknya dunia, berkat itu kejar ke kita. Kelimpahan kejar ke kita. Karena apa? Tuhan berperang ganti kita. Seperti 1 Samuel 7 tadi. Ketika Israel dan Filistin berperang, Israel kalah terus. Wah, pernah menang. Ketika Israel ditobatkan oleh Samuel, buang semua asteroatmu, buang berhalamu, kembalilah kepada Tuhan. Maka Samuel berdoa, menyembahkan persembahan, dan menang. Tapi menangnya kan judulnya tadi bukan karena hebatnya si Daud berperang lawan Filistin kan. Kalau kita lihat kalimat 1 Samuel 7 tadi kan kalimatnya adalah Tuhan yang berperang. Kan enak sebetulnya. Mana lebih enak? Kita berperang, menang sih, tapi mati 5. Ya kan? Saya berperang dengan orang. 10 kali pertempuran, menang 9, kalah 9, menang 10. Bahasa dunianya tetap menang kan? Atau menang 5, kalah 5, menang 5, tetap menang. Kalah 5, menang 10, menang 5. Atau kalah 1, menang 10, menang 9 kan? Itu nggak disebut menang. Yang menang itu adalah kita tidak berperang tapi menang. Nah, itu yang paling penting. Lalu kalimat itu yang ngomong bukan Samuel lagi, yang ngomong siapa coba? Sun Tzu. Sun Tzu ngomong itu loh. Sun Tzu itu tahun 2010 Masehi ya. Jadi dia hidup di era Sun Tzu itu berarti kalau Samko itu kan 3 negara tahun 200. Dia sebelum Masehi. Sun Tzu itu ada sebelum Masehi. Sun Tzu ngomong, kalau kamu perang 10 kali sama musuhmu, 10 kali menang tapi sekali kalah, atau 10 kali menang lah, kamu 10 kali menang terus. Dia ngomong enggak, itu bukan menang. Yang menang itu adalah kalau kamu enggak berperang. Di Alkitab ini yang sudah lebih tua lagi, sudah ngomong, saya enggak tahu mana lebih tua Sun Tzu sama Samuel. Tapi kalau baca ini Samuel lebih tua, lebih dulu. Sun Tzu mungkin terinspirasi ini bisa juga loh ya, enggak tahu. Bahwa dia ngomong, perang yang benar itu kamu nggak usah perang, tapi kamu menang. Kalau Paulus mengatakan adalah more than conqueror, lebih daripada seorang pemenang, kan enak. Daripada yang tadi, mending kita mau yang ini kan,
Kalau kita mencari pemiliknya dunia, berkat itu mengejar kita. Kalau tadi saya ke Gerapatma minta sama pemiliknya Gerapatma, kira-kira saya di kamar mungkin dikirimi 10 ya? Ya enggak? Pak, ini ada Pak Budi Pak, minta rusa 20. Saya yakin enggak lama kemudian saya dikirimi loh. Tapi bukan Budiono, Budi Robert yang punya jarum. Kalau saya Budiono nggak dikasih. Tapi kalau Pak Budi yang punya jarum dikirim 20 loh. Ya. Kan yang punya jarum kan Pak Budi Hartono. Saya Budiono. Ya. Jadi kalau Pak Budi ngomong sama pemilik Gerapatma dikasih karena Gerapatma kan miliknya jarum. Ya. Nah, kalimat yang berkaitan dengan tadi adalah, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan benar ke sebelah kanan, dan mereka tidak dapat menarik karena banyaknya ikan. Pertanyaan saya, pernah nggak ngalami peristiwa ini? Kalau belum pernah, minta sama Bapak itu loh yang di surga, minta mengalami ini. Bisa nggak? Saya yakin 1000% pasti bisa. Syaratnya apa? Seperti pastor kemarin sampaikan, nek jumpa dengan Tuhan, apapun gampang. Nek jumpa loh ya, nek jumpa. Sekarang pertanyaannya, pernah berjumpa nggak dengan Tuhan kita? Mungkin ada tidak. Kalau saya seringnya dalam apa? Dalam keberkatan, dalam kecelakaan pun ada Tuhan, ya kan? Coba, saya dalam kecelakaan yang besar pun ada Tuhan. Saya dalam bekerja keras pun ada Tuhan. Jadi ketika saya dalam kesulitan besar, Tuhan juga tolong saya ternyata. Dalam kelimpahan saya juga ada Tuhan. Mesti kita harus belajar ini dulu loh. Sebelum belajar setebel Bible yang tebel itu. Coba minta sama Bapak kita, Tuhan, aku kasih orang satu pengalaman itu. Gue ngomong mau tebarkan jalan sebelah kanan, tak tebarkan Tuhan. Supaya aku apa? Dapat berkat yang narik pun susah, ya kan. Bisa nggak? Sangat bisa. Ini bukan omong kosong, percaya saya. Ini dari real life. Saya ini orang susah, mungkin Mbak Atik tahu karena itu kakak saya. Kita ini hidup dalam susah banget. Saya berkarir di perusahaan asing cukup bagus. Saya hitung gaji saya dengan rencana beli rumah, kok nggak dapat ya. Gaji saya hitung 20 tahun nggak usah ambil hidup. Anggap gajinya tuh utuh buat 20 tahun. Saya nggak dapat rumah satu. Saya merenung, piye ya caranya ya. Padahal saya kerja di perusahaan asing. Di perusahaan di mana kebanggaan banyak orang. Tapi gaji saya kalau saya kalikan 20 tahun kok rumah satu pun nggak dapat. Piye ya caranya ya. Kepada siapa kita minta? Kepada orang tua saya? Nggak bisa. Saya nggak punya warisan. Kalau saya punya warisan mungkin Tuhan tidak banyak kepake ya. Makanya kita bersyukur kalau punya orang tua nggak terlalu kaya kan. Supaya Tuhan yang beri kita. Ya kan? Bersyukur kalau kita lahir dari orang tua yang terkenal. Tapi kalau nggak terkenal nggak apa-apa. Kita yang membuat terkenal orang tua kita kan begitu. Saya lahir dari bapak saya yang nggak dikenal sama siapapun. Ya saya bersyukur. Saya lah yang akan buat orang tua saya menjadi terkenal kan. Kan begitu. Nah soal kalimat ini, tebarkanlah jalamu, minta sama Tuhan. Saya juga minta sama Tuhan. Saya nggak mungkin minta orang tuaku. Aku sudah sejak kelas 3 SD sudah sadar nggak akan pernah minta orang tua karena nggak punya apa-apa ya kan. Saya nggak akan pernah minta kakak saya yang juga nggak cukup, minta orang tua nggak cukup, nggak. Saya mintanya sama Tuhan. Bukan ini yang sekali. Pastor John mungkin pernah tahu juga, ketika saya akan menikah, saya meyakini. Nah, saya nggak tahu, saya ini kebetulan hidup dalam berkat atau apa, saya nggak tahu. Tapi kok delalai waktu itu ya. Saya kok meyakini, saya lahir susah, saya kerja susah. Saya masih punya nasib satu. Kalau saya menikah itu merubah hidup saya. Itu keyakinan saya. Maka saya meyakini sebenar-benarnya, saya minta sama Tuhan. Pokok aku minta diberkati Tuhan loh. Saya betul-betul minta, kemana-mana tuh saya minta. Bahkan halangan yang besar pun saya hadapi loh. Mungkin tidak semua orang tahu, tapi Pastor John tahu, mungkin Pak Richard tahu. Saya punya halangan yang sangat besar, yang mengganggu kehidupan saya dan masa depan dan semuanya. Saya nggak mundur, saya tetap akan cari berkat. Saya kepinginnya nikah
diberkati, punya anak sehat, dan hidup saya pencapaiannya masih baik. Banyak orang menikah lalu hidup susah, penderitaan, tangis menangis, cerai, lalu sakit kanker dan sebagainya. Itu juga banyak. Dalam kehidupan itu setelah menikah itu ada dua, ya kan? Ada dua yang diberkati Tuhan, ada dua yang dalam perjuangan, ya kan? Saya beruntung ketika menikah saya ada diberkati Tuhan. Karena Tuhan tahu saya itu berharap betul, saya itu berprasangka baik. Kalau saya nikah, saya pasti diberkati Tuhan. Wah, itu saya perjuangan sampai setengah mati betul. Pastor John tahu, Pak, saya cerita sama Pak Richard, betapa itu risiko hidup saya besar. Karena zaman dulu itu gereja itu mengenal dua peristiwa, didoakan dan diberkati. Saya minta yang diberkati. Maka waktu itu saya diberkati sama Pastor Budi Hidayat. Saya datang pengakuan, Pastor bisa nggak memberkati saya? Saya nggak mau didoakan loh. Itu kalimat saya to the point. Saya minta diberkati. Karena saya yakin kalau gembala mendoakan saya, berkat itu mengalir. Itu pikiran bodoh saya, tapi ternyata itu pikiran pintar ternyata hari ini. Kemarin waktu itu saya berpikir saya bodoh. Tapi ternyata hari ini saya ngomong, oh itu berarti pikiran yang pintar. Berarti waktu itu ketika saya akan menikah, saya sudah pintar ya. Pintar karena kepepet. Kita nggak punya apa-apa, nikah juga nggak punya duit, apa-apa nggak punya. Susah banget. Tapi saya yakin bahwa saya bisa hidup sukses. Ternyata sampai hari ini saya bisa berdiri, Tuhan tolong saya banyak sekali. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kamu dapat banyak. Kalimat ini jangan diartikan kita sebagai nelayan menebarkan di sebelah kanan, bukan. Dengerno maunya Tuhan apa? Kamu ke sana, ikuti. Seperti saya beli tempat ini. Jangan dipikir ini kemauan saya nggak punya kemauan beli ruko. Hidup saya itu kalau beli rumah itu adalah tanah bangunan lama, saya nggak pernah mau beli ruko. Harganya mahal, tanahnya kecil, ya kan? Ini kan cuma 4 kali 20, 80 meter. Tapi harganya seperti 300 meter. Saya nggak pernah mau. Tapi saya ditawar ini sudah 3 bulan yang lalu, saya tolak. Saya nggak pernah mau, karena saya nggak pernah selera tempat ruko. Ketika saya di Jakarta, tiba-tiba seperti ada panggilan, kamu harus pulang. Temui yang punya rumah ini, beliau. Oh, kan bingung toh. Uang 3 bulan saya sudah nolak, hari itu ternyata saya harus menemuin. Ternyata hari itu adalah hari terakhir besok lelang. Kalau saya tidak temui orang ini, yang punya ini, berarti rumah ini sudah miliknya balai lelang. Dia kehilangan kesempatan dapat sisa. Kalau sudah masuk balai lelang, sisa rupiahnya nggak dapat pemilik rumah. Tapi karena saya ketemu sama pemilik, maka dia minta sisa. Pak, kasih saya 100 juta saja, Bapak boleh ambil. Maka, ya Pak, saya kasih 100, saya tebus ke bank. Lalu saya hubungi yang mengenalkan, kamu minta uang berapa? Kita bertiga ketemu supaya sepakat, jangan sampai di kemudian hari ada masalah. Kita sepakat dulu, sekian, oke saya selesaikan semua. Ketika saya hari pertama masuk di lantai 2, ini lantai berapa? 2 ya? Berarti ini ruangan saya dulu. Lantai 2 ini ruangan saya. Saya masuk tuh, saya dengan Deborah tuh masuk, kumuh. Itu di bawah tuh hurukan tanah semua. Wah, ada gelap, baunya enggak karu-karuan. Pokok rumah yang sudah tidak ditempati sekian puluh tahun kira-kira. Saya naik ke lantai 2, persis di depan ini, saya berjumpa dengan orang tua yang rambutnya putih. Saya kaget, tapi pikir dia hantu atau setan. Kan mana mungkin saya beli rumah ada orang dalam, kan enggak mungkin. Kecuali kalau udah dikasih tahu, Pak, di dalam tuh ada orang yang tidur. Nah, itu berarti saya pasti tahu ini orang yang jaga. Enggak tahu. Wong gembokan, saya buka gembok dan ruangannya nggak ada lampu, gelap. Ruangannya itu gelap, tiba-tiba ada orang tua keluar. Loh, saya kan kaget, tapi kekagetan saya tidak dalam bentuk bersuara. Karena kalau bersuara istri pasti lebih lari, ya kan. Saya tahu istri saya suka lebih kaget. Maka saya kaget, saya diem. Menenangkan diri supaya istri nggak histeris. Ya, istri saya menenangkan diri, tapi sebetulnya sangat kaget. Lalu saya tanya, loh Pak, Bapak tinggal di sini? Iya. Saya mau keluar Pak. Loh kenapa? Ini kan rumah sudah dibeli. Oh iya. Loh Bapak siapa? Saya itu gembala gereja ini. Loh Bapak tinggal di sini? Ada gereja? Ada. Saya naik kantin. Oh ada gereja ternyata. Saya mau, ya sudah Pak. Bapak nggak usah pindah. Tetap tinggal aja di sini. Kita hidup bersama. Jadi Bapak saya kasih kunci atas, saya kunci atas, saya kerja di bawah. Jadi kita hidup bersama dengan beliau itu kira-kira 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Jadi
Teman semua wah nanti kalau barangmu hilang, alah hilang biarlah. Aku sudah tidak mikir hilang. Pokoknya yang penting hidup bersama gitu. Kalaupun barangku dicuri, ya sudah tidak apa-apa. Kan barang itu geletak di mana-mana. Barang saya kan tidak saya simpan di gudang tertentu, semua geletak. Jadi kalau dia mau ambil pun ya tidak apa-apa sebetulnya. Wong saya juga nggak tahu kan. Tapi ternyata dalam perjalanan sampai hari ini nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Jadi kekhawatiran orang lain tentang ketakutan barang hilang tidak terjadi. Kok bisa? Lah kan saya saksinya, nggak mengalami kehilangan. Jadi hidup bersama pun ternyata tidak perlu dikhawatirkan. Kita nggak perlu khawatir. Nah, peristiwa itu real karena ternyata keanehan terjadi. Kalau lepas 1 hari aja lewat, yang punya rumah itu nggak dapat 100 juta. Sudah miliknya balai lelang. Lah orang yang mengenalkan pun juga nggak dapat berkat kan? Karena saya datang 1 hari persis semua dapat. Dan saya juga bangga karena akhirnya saya bisa memiliki tempat ini walaupun saya sebetulnya juga bingung untuk apa saya punya tempat ini, wong saya nggak pakai. Sampai hari ini pun saya juga nggak pakai kan? Karena saya itu memang nggak suka tempat yang ruko. Tapi buat gereja nomor 1. Mana yang punya parkir lebih dari 50 saya mau tanya. Ayo. Si rezeki yang tanah saya 600 meter nggak cukup untuk parkir 50. Parkir 50 mobil yang terbaik ada di mana? Ada di ruko. Karena kalau hari Minggu semua kantor tutup. Nggak ada yang protes kan? Siapa yang protes? Nggak ada. Nggak ada yang protes. Artinya apa? Kita beribadah di sini tidak salah. Lalu apakah ini misal? Bukan, saya nggak pernah merasa punya ini. Wis tahu saya itu nggak pernah merasa. Uang sejak 17 tahun yang lalu dipakai di atas pun, ya saya juga nggak pernah sentuh. Saya nggak pernah mau ganggu. Saya malah bikin semua tempat jadi sangat bagus. Saya kasih karpet, saya kasih AC, saya bikin bagus semua. Dan saya juga nggak kenal. Dan saya juga nggak beradab terima kasih. Wah ini Pak Ong Budiono baik. Enggak, nggak pernah ketemu. Bagaimana bisa salaman sama saya, Ong ketemu aja dia. Ya kan? Jadi saya juga nggak pernah berharap ucapan terima kasih. Karena itu bukan sebuah pekerjaan baik, itu kewajiban. Karena kita melihat situasi itu, ya saya tolong. Soal saya punya uang atau enggak usah dibahas. Itu cerita lain. Yang penting pada waktu itu saya bisa bayar gitu aja. Jadi banyak hal kita mesti pelajari bahwa ada saatnya kita harus berbuat baik bukan karena kita orang baik, karena kewajiban. Tapi ada juga kita berbuat baik karena tanggung jawab moral. Kalau tanggung jawab moral bukan kepada tempat di sini, bukan. Kepada orang yang tidak kita kenal. Misalnya ada anak kecemplung sumur. Apa yang kita lakukan? Kita tanya, kamu anaknya Pak John? Enggak. Siapapun orangnya kita tolong dulu. Itu tanggung jawab moral. Tapi kalau saudara kita di sini ada masalah, jangan tanya, ini jemaatnya Living Water. Wong setiap minggu ketemu masih tanya itu, kan salah besar. Ya kan? Nggak usah tanya, tolong aja. Soal jumlahnya besar atau kecil, nggak usah dibahas. Kita nggak usah membahas jumlah, tapi membahas niat untuk menolong. Ya kira-kira firman ini adalah kira-kira seputar-seputar itu. Lalu yang terakhir, sudah 25 menit ya. Yang terakhir adalah lukisan ini. Mau nggak kita hidup seperti lukisan itu? Kalau mau berarti kita pernah mendengar, kamu kesana no. Pernah nggak merasakan kondisi seperti itu? Pernah? Kalau pernah harusnya terjadi ledakan-ledakan iman ya. Kalau pernah lo ya. Kalau nggak pernah, ya nggak apa-apa. Belum waktunya. Tapi kalau saya pernah. Jadi saya ini punya perusahaan itu susah. Namanya nggak punya modal, nggak punya apa-apa, susah. Suatu ketika saya diajak teman, dalam 7 hari perjumpaan di Jakarta, saya dituturkan di hotel mewah, dikasih presentasi, disuruh pegang merek itu di Jawa Tengah. Wah seneng banget ya. Karena itu saya merasa itu teman baik saya. Teman baik saya mau tolong saya pikir begitu. Karena dia mau tolong saya antusias. Saya suruh ke Jakarta 7 hari, saya jalani. Tidurnya tuh hotel bintang 5, hotel Citraland, Ciputra. Itu waktu tahun 2000 adalah bintang 5 bagus. Saya tidur di situ. Presentasi bagus. Di hari terakhir pertemuan yaitu hari ke-6 sebelum ke-7 sign, hari ke-6. Syaratnya jelas kalau Bapak mau jadi agen saya di Jawa Tengah, syaratnya harus punya truk 2, punya sepeda motor 4, punya kantor, waduh. Ternyata ada syarat ini ya. Wah.
hati saya langsung ciut, waduh, dah, berarti ini bukan buat saya. Saya pikir ini bukan buat saya, ya sudahlah, karena bukan buat saya tetap hadir, tapi sudah nggak ada smooth, sudah nggak ada antusias. Datang duduk iya, tapi sudah nggak antusias, karena syaratnya kita nggak bisa penuhi. Di tanggal hari ke-6 yang sama, ada orang telepon saya itu aneh. Saya tidak kenal orang itu, dan saya juga tidak pernah dengar nama itu, dan saya tidak pernah jumpa orang itu. Dia telepon saya, Pak Budi, bisa nggak kita ketemu? Loh, Bapak siapa? Saya ini. Bapak di mana? Di sini. Kapan Pak? Terserah Pak Budi. Karena saya di Jakarta, berarti kan saya bisa ngomong besok. Saya di Jakarta kok. Kalau saya di Semarang, saya mungkin minggu depan, 2 minggu, sebulan lagi ya. Karena saya di Jakarta yang sama, saya ngomong, Pak, saya bisa ketemu Pak. Oh, Pak Budi di Jakarta? Iya, ya udah ketemu. Setelah ketemu, dah Jawa Tengah Pak Budi yang pegang. Pak, aku nggak punya duit nih Pak. Duitku cuma 30 juta. Dah, kamu jangan ngomong duit. Semua saya ngatur. Saya waktu itu hitung stok. Satu item warna itu satu kaleng. Karena 30 juta itu saya cocokkan. Diterima sama dia, disobek. Nah, Pak Budi diam aja, saya yang kerja. Kirimannya barang tuh kira-kira angkanya 300 juta. Saya ngomong, Pak, saya kalau nggak bisa bayar gimana? Pak Budi nggak usah mikir itu, yang penting kerja aja. Pertanyaannya, kok bisa Tuhan mempertemukan saya dengan orang itu? Dengar nama Budion aja dia juga nggak tahu. Ini seorang kaya atau miskin dia juga nggak tahu kan. Ini orang hebat atau enggak kan saya juga nggak tahu. Tapi itu yang terjadi. Lalu dia ngomong, dah Pak Budiono kerja aja, semua barang saya kirim. Setelah barang dikirim saya tanya, Pak bayarnya gimana Pak? Uang ini kan ya uangnya besar. Sudah kerja aja. Pak Budi saya kasih tempo pembayaran berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, berapa lama umumnya? 4? 2. Saya dikasih setahun. Saya dikasih pembayaran setahun. Bayangin, utangnya bukan 1 juta loh, tadi kan 300 juta. Kalau kali setahun berapa? 3 miliar. Kalau ditambah pertambahan umbu, kira-kira 5 miliar. Dia ngomong, di akhir cerita setelah kita berpisah, dia ngerangkul saya, Budiono, kalaupun kamu dulu nggak bayar sama saya, aku juga nggak apa-apa. Kamu tuh dalam hidup saya cuma 5%. Jadi kalau kamu nggak melunasi pun, aku juga nggak tak anggap. Kamu tuh cuma 5% dalam hidup saya. Tapi saya ngomong, Pak, Bapak buat saya 100% loh. Dah, nggak apa-apa. Tapi kan saya tidak salah pilih orang. Saya nggak pernah salah pilih kamu, Budiono. Memang omsetnya itu dari nol, saya dikasih warisan omset kira-kira 2.500.000. Saya kembalikan kepada dia hampir 1 miliar dalam waktu 4 tahun. Itu adalah kalimat tadi, tebarkanlah jala di sebelah kananmu. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya nggak panjang lebar. Mudah-mudahan flashback sharing-sharing ini bisa menjadi kebaikan kita bersama. Terima kasih. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Mari katakan sama-sama dengan lagu ini saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan sama-sama, menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari kita berdiri sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkanmu.
semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan mau supaya kita meninggalkan asyitoret. Asyitoret itu sebetulnya apa yang kita andalkan hari ini. Ya, makanya kadangkala kita berjuang sampai berdarah-darah. Ya, karena apa? Karena kita masih mengandalkan yang lain. Firman Tuhan yang kita terima hari ini luar biasa memang, saudara. Begitu orang Israel berganti yang diandalkan, dia atau mereka mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang berperang bagi mereka. Jangan-jangan itu yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini. Engkau berbicara tentang bisnismu, pekerjaanmu, atau keluargamu. Hari-hari ini engkau sedang mengandalkan yang lain, bukan Tuhan. Itu sebabnya engkau seperti berjuang tanpa habis, mengalami ya dari hari ke hari bukan sesuatu yang baik, tetapi malah hal-hal yang buruk yang kita alami. Kekalahan demi kekalahan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan begitu luar biasa. Kalau engkau ingin Tuhan berperang bagi hidupmu, ayo lepaskan yang engkau andalkan, yang lain lepaskan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam keluargamu, andalkan Tuhan. Dalam bisnis pekerjaanmu, andalkan Tuhan. Dalam pelayananmu, andalkan Tuhan. Percayalah, kita akan menjadi orang-orang yang disebut sebagai more than conqueror. Lebih daripada pemenang. Lebih dari orang-orang yang menang. Itulah saudara. Itulah saudara. Saudara yang rindu benar-benar mengalami ini, nyatakan dengan pujian ini. Ya, engkau mengatakan, Tuhan, aku mau menyenangkanmu Tuhan. Aku mau buang yang lain yang selama ini aku andalkan. Aku mau andalkan engkau dalam hidupku Tuhan. Katakan sama-sama, menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Yes. Senangkanmu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduan. Katakan sekali lagi, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sore hari ini begitu luar biasa Tuhan. Kami mau kebenaran firman-Mu ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan, firman yang kami dengar itu terjadi dalam hidup kami Tuhan.
Itu sebabnya sore hari ini Tuhan, kami mau mengambil keputusan. Kami mau andalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu ketika kami andalkan manusia, kami akan kecewa. Ketika kami mengandalkan orang tua kami, mengandalkan saudara kami, atau mengandalkan yang lain, apapun itu Tuhan, kami akan kecewa Tuhan. Tapi hari ini kami mau mengambil keputusan. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah pemilik dari segala sesuatu. Engkau adalah empunya dari segala sesuatu ya Tuhan. Ketika kami mengejar Engkau, ketika Engkau yang menjadi andalan kami, bahkan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau berbicara kepada kami seperti Engkau berbicara kepada murid-murid Tuhan. Tebarkanlah jala. Kemana kami harus tebarkan jala? Arahkan kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat ya Tuhan? Karena kami percaya arahan-Mu itulah yang akan membuat kami akan mendapatkan ikan yang begitu banyak. Bahkan sampai-sampai jala kami tidak kuat lagi Tuhan. Oleh karena terlalu banyak ikan yang kami dapatkan, akan begitu banyak berkat yang akan Tuhan berikan bagi kami. Itulah yang akan terjadi Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kebenaran ini saudara-saudara. Engkau imani terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam keluargamu, terjadi dalam bisnismu. Imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani Tuhan, terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami akan melihat di dalam kehidupan kami. Kami mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Perjumpaan-perjumpaan bersama Tuhan. Itu yang kami nyatakan malam hari ini terjadi dalam hidup kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Terus Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat ya Tuhan. Sehingga banyak orang boleh diberkati dengan kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami terima kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Yang mewarnai hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita akan angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Terima berkat dari Tuhan dengan iman. Katakan amin, katakan puji Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang mengandalkan Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.